berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Allah yang kami panggil adalah Allah yang hidup, yang sudah memberkati, menyertai, menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan sebagian dari sabda Tuhan, pakai telinga, pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menjadi berkat kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Siap katakan amin. Ya, baik saudara kasih, mari kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Tawarik 19 ya, 2 Tawarik 1-2. Baik, kita buka 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, 3 ayat aja Ton. Ya, baik. 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Lihat Yehu menegur Raja Yosafat. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan 3. Saya kaji saudara dan genap. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Saudara ayat 2. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Baik saudara kasih, apa yang kita lihat dalam cerita ini? Ada yaitu pesan. Nah, ditampilkan Anton. Ya, ada pesan tentang yaitu persahabatan. Jangan bersahabat dengan orang fasik. Ya, jangan bersahabat dengan orang fasik. Nanti kalau bersahabat dengan orang fasik akan kena hukuman. Ya, ciri-ciri orang fasik. Ya, saudara kasih, apa ciri-ciri orang fasik? Adalah pertama, di mana menyimpang dari jalan Tuhan. Apakah ada orang Kristen orang fasik? Ya ada dong, ya kan? Nah, jika dia menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, jika menyimpang dia dari jalan Tuhan, apa yang terjadi dalam cerita ini? Kalau saudara baca di pasal berikutnya, bahwa Yosafat itu adalah raja Yehuda, ya. Sedangkan, nah, bersahabat dengan Ahab. Saudara masih ingat khotbah saya kan tentang Ahab. Ahab adalah orang yang mengambil istrinya yang bernama siapa? Ratu setan, namanya Isabel. Ya, saudara, apa yang terjadi dengan Isabel? Isabel ini adalah hanya penyembah berhala. Jadi, ya, karena Isabel membelokkan hati daripada siapa? Hati daripada Ahab, maka akhirnya apa? Dia benar-benar menjadi penyembah berhala, menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, menyimpang dari jalan Tuhan, akhirnya hukuman. Nah, apa yang terjadi dengan Yosafat? Jadi dia bersahabat dengan Ahab. Nah, saudara tahu bahwa, di mana persahabatannya ini bukan hanya berteman, bersahabat, mengasihi anaknya perempuan kepada Ahab. Nah, jadi persahabatannya ini sudah menjadi orang Jakarta bilang menjadi
besan, bukan begal, ya kan? Jadi besan, ya kan? Mereka berbesan, ya kan? Mereka berteman, ya. Kalau orang Batak mardongan apa? Nah, mardongan tubuh, ya kan? Nah, ada manggoro, ada tulang. Nah, terus apa lagi? Di pasal berikutnya apa yang terjadi? Satu ketika, nah biasa raja-raja melakukan peperangan. Mereka berperang melawan orang lain, bangsa lain, dan akhirnya kedua ini pergi. Ya, mereka pergi berperang. Tapi sudah terlebih dahulu mereka meminta petunjuk dari pelihat Nabi Tuhan. Ya, mereka sebenarnya sudah dilarang, terutama Yosafat ini. Tetapi dia keras kepala, coba dulu, gak bisa dinasehati. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika berperang, ya, dimana musuh memanah, ya, kenalah siapa ini? Si Yosafat. Akhirnya dia panggil Tuhan, masih selamat, ya. Tetapi apa terjadi? Ahab ini yang tadi kita lihat, ya, melakukan peperangan. Akhirnya tanpa disadari ada musuh memanah sampai akhirnya mati. Nah, jadi saudara kekasih, nah ini si orang fasik ini, si Ahab ini mati dalam peperangan. Tapi Yosafat, karena dia sebenarnya takut pada Tuhan, dia masih hidup karena dia manggil Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, jadi saudara bisa melihat perbedaannya kan? Nah, ketika orang takut pada Tuhan masih mau memanggil Tuhan, dia pasti diselamatkan. Tetapi Ahab tidak minta pertolongan, akhirnya dia mati. Nah, saudara kekasih, maka dikatakan tadi, jangan bersahabat dengan orang fasik. Nah, satu, bergaul dengan pencemooh. Ini ciri-cirinya. Halo, saya mau tanya, yang suka bergaul dengan pencemooh, ya, apa itu pencemooh? Orang yang selalu menyalahkan orang lain, mencemooh. Apalagi mengabaikan hukum Tuhan. Aduh, nggak benar itu firman Tuhan itu. Aduh, nggak benar Alkitab itu. Buktinya sama hari ini aku begini-begini. Ya, jadi dia bilang hukum Tuhan itu salah. Padahal orangnya yang salah. Apalagi hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Mengandalkan. Ya, nah, padahal orang Batak bilang soalnya apa? Soalnya digugur. Tapi ini jungkir balik dia, lawan semua. Sek ada lawan, kata orang Ambon, semua dilawannya karena dia merasa hebat, ya, mengandalkan. Pak sering menindas orang yang lemah demi keserakahan. Ini tadi siapa? Si Ahab. Saudara masih ingat khotbah saya tentang siapa? Kebun anggur Nabot. Dia senang melihat kebun anggur Nabot. Akhirnya apa? Waduh, bot sini bot. Apa tuanku Raja Ahab? Aku suka dengan kebun anggur. Aku gantilah ya. Nah, karena dekat rumahnya. Nabot bilang, itu kan warisan dari nenek moyang, gak boleh Raja. Akhirnya apa terjadi? Saudara-saudara khotbah saya, dia merengek kayak anak bayi, kayak perempuan, nangis dia. Datanglah Isabel. Halo sayangku, kenapa kau sayang? Begini, sayang. Aku sudah bujuk Nabot. Untuk apa? Untuk memberikan kebun anggurnya padaku. Nanti aku ganti dengan yang lain. Tapi dia tidak mau.
Isabel otaknya serakah. Ahab juga otaknya serakah. Aduh, gampang aja sayang, Tuhan Raja, gampang. Itu urusannya sepele katanya. Akhirnya apa? Diajak orang durhaka bersaksi bahwa Nabot telah mengutuki raja dan mengutuki Tuhan. Dibunuh Nabot. Akhirnya diambil kebun anggur dengan mentah-mentah. Saudara kekasih, manusia tunjuk tangan. Di sini ada manusia serakah. Dan ada ngaku kan? Ya. Yang serakah itu adalah sekarang kita lihat di mana? Ya, di pemerintahan kita sekarang. Mereka berusaha mengambil kekayaan negara. Gak tahu siapa namanya itu, terserah mereka lah. Ya, jadi orang percaya gak boleh serakah. Nanti dibilang menjadi orang fasik. Nah, kita masuk dalam apa ciri-ciri orang spesifik orang fasik, pola pergaulan dan sikap. Nah, saudara bisa baca Mazmur 1, ya, di mana dikatakan hidup dengan nasihat fasik, berjalan dengan orang berdosa, duduk dengan kumpulan pencemooh. Jadi mereka kerjanya apa? Ayo kita, maling, ya. Ayo kita mencuri, ayo kita garong, ayo kita lakukan ini. Makanya kita ini sekarang dinasihatkan, jangan berteman dengan orang fasik. Halo, kalau kau berteman dengan pencuri, kau akan menjadi pencuri. Ya. Kalau kau berteman dengan orang bergabus, kau bergabus, dusta, pembohong, kau akan menjadi pembohong, ya kan? Kalau kau berteman dengan pencuri, kau akan menjadi penjudi. Kalau kau berteman, bersahabat, ya dengan siapa? Dengan pemabuk, kau akan jadi pemabuk. Nah, sekarang pilihan di antara kita. Halo, Tuhan memberikan kita free will. Mau pilih mana? Dekat dengan Tuhan atau menjadi apa? Nih, hidup dengan nasihat orang fasik, ya, berjalan dengan orang berdosa, duduk dengan kumpulan pencemooh. Halo ibu-ibu yang suka duduk ngomong-ngomong, ngobrol sana, ngobrol sini. Nah, saya tahu nggak tahu nih Pak Motor Siti, pergabus nih, nggak benar itu. Ini begini. Dari 1 sampai Z dia bisa ngomong, mutar balik. Makanya orang Batak bilang ciri-ciri orang yang demikian adalah PB. Apa itu PB? PB apa? Facebook alias berbeda Siapa juga berbeda bulu di sini. Dari satu kampung sampai kampung lain bisa berantem gara-gara ini. Ya apa? Menghasut, kerjanya menghasut, ya kan? Dihasut semua orang. Sehingga apa yang terjadi? Hasutannya membuat orang menjadi apa? Menjadi rusak. Saudara kekasih, hari ini kita bisa melihat bagaimana orang fasik. Makanya kita lihat, kita kembali ke laptop. Ahab mengajak Yosafat, yuk kita berperang, ya kan? Yosafat tidak menyadari Yosafat ini adalah orang yang takut pada Tuhan. Saya katakanlah Yosafat ini Anda semua. Amin. Bila ada orang yang mengajak Anda melakukan hal-hal yang tidak baik,
tidak boleh diapain? Tidak boleh ditemani. Ini dikerjakan, dilakukan, ya kan? Tidak boleh. Tanya dulu, bos, mau ngapain? Kalau dibilang hal-hal yang jahat, no. Karena ada ketetapan Tuhan bilang tidak boleh duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Mazmur 1 dan kumpulan penjemo. Saudara kekasih, ini penting sekali. Karena apa? Banyak orang-orang Kristen sekarang itu apa? Tergoda dengan apa? Dengan kekayaan. Ya, tergoda dengan kekayaan. Ya, tergoda dengan dosa. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang saya katakan tadi. Tidak boleh bersahabat dengan orang fasik. Kenapa? Karena hati kita akan dibelokkan. Sama dengan Yosafat, dibelokkan hatinya. Masih dia meminta pertolongan dari Tuhan, makanya dia pulang selamat. Saudara kalau baca lagi pasal berikutnya, pasal 19 dari 18, saudara bisa baca. Ya, dia masih bisa selamat. Jadi saudara kekasih, Ahab mati. Ya, Ahab mati. Padahal sebenarnya pada saat itu yang duduk dalam kursi kerajaan bukan Ahab, tapi Yosafat. Tapi Tuhan membuat Ahab harus mati. Ketika dia bilang, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya, ternyata orang Filistin melihat bukan dia itu Ahab, musuh memanah sembarangan saja. Akhirnya Ahab kena panah. Ya, darah kekasih. Jadi kalau ada bujukan, kalau ada upaya-upaya untuk membujuk kita melakukan hal yang tidak benar, makanya jangan bergaul dengan dan bersahabat dengan orang fasik. Ya, coba ingat-ingat dulu, siapa sahabatmu? Ingat dulu. Ya, siapa temanmu? Ya. Halo, perempuan-perempuan atau laki-laki, siapa menjadi pacarmu? Kalau dia yang menyimpang dari Tuhan, maka dikatakan jangan menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah ini hatimu akan dibelokkan. Akhirnya apa? Jadi penyembah berhala. Ya kan? Ahab hatinya dibelokkan karena istrinya ratu setan alias Isabel membelokkan hatinya. Manusia serakah. Nomor 2, perkataan dan perilaku. Mazmur 10 ayat 7. Penuh sumpah serapah, tipu daya, aniaya, kelaliman, dan jahat, sombong, congkak, dan keji. Wih, makin keren lagi ini. Ya kan? Tuh, Mazmur 10 ayat 7. Penuh sumpah serapah. Kerjanya hanya sumpah serapah, ya kan? Halo, yang sumpah-sumpahin siapa? Pemerintah ada enggak? Di sini gak ada ngaku. Paling-paling ngaku yang ada di mana? Di Pelumpang. Jangan sumpahin serapah siapapun. Tapi firman Tuhan bilang, perjanjian baru, Yesus bilang, doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Jangan sumpah serapah, ya kan? Maka di kampung sawah disumpahi serapah Pak, suaminya. Kalau dapat kontainer bahwa benar-benar ditabrak. Ya, jangan sumpahin orang lain, doakan dia. Tahu ramai. Orang Batak kan gitu kan, siapa? Malu-malu, jual hukum. Kalau damai, udah aku disakiti, sakitnya hati ini.
udah sakit hatinya, malah aku jualin lagi. Terlah, saudara kekasih, ya. Jadi kita tidak boleh menyumpahi, harus memberkati. Serapa tadi dari singgung, tipu daya, kerjanya hanya tipu daya, menipu orang lain. Tuh lihat sekarang kan, kemarin saya udah bilang di Gajah Mada sana, di Jakarta Barat, ya hampir berapa ratus triliun di sana. Orang-orang luar negeri melakukan tipu untuk judi online. Nah tadi saya katakan, jangan ada debat suka judi, ya. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menang. Akhirnya kita sampai apa? Mito, ya kan? Jangan, kerjalah sungguh-sungguh. Pasti kerjamu diberkati Tuhan. Masalah penghasilanmu sekarang kecil, ya. Tuhan bilang, sabar dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ya kan? Jangan lakukan tipu-tipu daya sekarang, apalagi HP itu gampang nipu orang. Kemarin saya dengar lagi nih, orang yang menjadi korban tipu judi online atau tipu-tipu yang lain, sekarang menjadi pelaku apa? Penipuan, karena dia merasa korban. Coba bayangin ya kan, dia sudah korban, nggak tahu berapa ratus juta atau berapa miliar dia rugi kan. Akhirnya dia menjadi pelaku. Dia melakukan balas dendam, ya kan? Nah ini balas dendam dia, ya, karena dia merasa sudah rugi. Makanya saya katakan tadi, jangan coba-coba judi online. Ya, jangan coba-coba lakukan hal-hal yang jahat. Nanti kita akan menjadi korban. Karena itu pekerjaan orang pasif. Judi online pasif, ya kan? Nah, semuanya, ya kan? Yang bentuk-bentuknya penipuan itu, ya. Makanya jangan kita menjadi korban judi, jangan korban menjadi hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi apa? Dirugikan, ya kan? Nah ini terus aniaya. Kemarin, ya, aku cinta padamu sayang, aku benar-benar jatuh hati padamu. Kaulah cintaku, kaulah bulanku, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Akhirnya apa? Hidupnya disayat-sayat, dibelek. Apalagi 7 tahun pacaran, tapi semua organ-organnya dirusak. Akhirnya ada yang bilang, siapa yang mendapat siapa teman? Aku kasih hadiah. Datang lagi siapa? Siapa orang Batak paling hebat? Siapa tuh? Hotman Paris. Dikumpulkan dana, akhirnya dapatlah uang berapa miliar, dikasih kepada siapa itu? Korban aniaya. Halo, jangan kau menganiaya orang lain, ya kan? Jangan kau bilang seperti tadi, kaulah segalanya, kaulah bulanku. Tapi dibaliknya ada apa? Ada maksud bonus, maksud sangat, ya kan? Nah, jangan. Kalau kau katakan cinta, katakanlah cinta sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kalian. Saudara kekasih, ya, kelaliman, lalim. Nah, pemerintah kita ini kebanyakan sekarang lalim dan jahat, sombong, tongkat dan keji. Ciri-ciri orang sombong gimana? Nggak lihat ya, nggak lihat. Padahal di suara yang satu ada lubang-lubang, ya kan? Akhirnya apa? Masuk ke got, kan? Saudara kekasih.
Kita tidak boleh sombong kalau kita diberkati. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Jadi kalau Anda pintar, Anda sombong, Anda diberkati, kita menjadi padi yang tunduk, ya. Kita tidak boleh menjadi apa? Sombong. Ini anak Raja Putasori, Isya Roa, Arnold Jago Senau, ya kan? Anda dan saya hanya terbuat dari satu titik debu, kata pemasmur. Jadi nggak ada kita sombongkan. Hari ini kita bisa berkata ABC, besok kita sudah masuk Budi Dharma. Halo, ya, masih ingat nggak? Khotbah saya tentang siapa? Isabel. Akhirnya dijatuhkan dari lantai 2. Harusnya seorang, yaitu istri raja, dikuburkan, ya kan? Dengan ditangisi, dengan dipermadani semuanya. Tapi mati, mayatnya tidak kelihatan, dimakan anjing. Betapa kejinya, saudara kekasih. Nih, ya, karena dia sombong, dia manusia keji. Dia berusaha merebut kebun Nabot dengan cara mengajak orang durhaka untuk bersaksi. Dan kekasih, bayangkan. Jadi kalau kita hidup, kita karena anugerah. Makanya Yosef, siapa lagi? Jadi selesai bilang, ku hidup karena anugerahmu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, ya kan? Atau karena aku berdoa minum, aku berdoa makan, aku berdoa. Enggak juga. Kalau Tuhan nggak mendengar doamu, ya kan? Tapi doa itu memang benar, hanya menjadi jalan. Tapi, nah di sini kita hidup tidak boleh sombong. Kita tidak boleh congkak dan keji, dan kita tidak boleh lalim. Saudara kekasih, mari, ya, nih, jangan menjadi orang fasik. Jangan bersahabat dengan orang fasik. Hati-hati. Makanya siapa yang menjadi teman? Saya katakan sekali lagi, siapa yang menjadi temanmu? Anda harus melihat ini yang mencintai Tuhan atau yang menyimpang dari jalan Tuhan. Itu kata kuncinya. Saudara bisa melihat kalau dia menyimpang dari jalan Tuhan, no. Tapi kalau dia, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau dia cinta Yesus, yes. Gak apa-apa. Tapi kalau dia menyimpang, katakan no. Ya. Kalau dia menyimpang, ya, kita harus menjauh. Kenapa? Karena kita akan dibelokkan. Makanya saya katakan tadi, nih, jangan bersahabat dengan penjudi. Anda menjadi penjudi. Jangan bersahabat dengan peminum. Anda menjadi peminum. Jangan bersahabat dengan orang sombong. Nanti Anda juga jadi sombong. Tapi bersahabatlah dengan orang yang takut pada Tuhan. Amin. Ya. Nih. Ya. Makanya Yehu menasehati si Raja Yosafat. Kenapa engkau bersahabat dengan Ahab? Ya. Tetapi sudah terlanjur. Nasi sudah jadi bubur. Kenapa? Karena dia sudah kasih anaknya kepada keturunan si Ahab. Tapi nggak apa-apa.
Walaupun sudah nasi bubur, saudara masih bisa apa? Dicegah. Jangan lagi melakukan apa? Hubungan-hubungan yang lain. Makanya ini, ya ingat ini. Hei perempuan, anak-anak gadis sama laki-laki, jangan engkau bersahabat dengan orang yang menyimpang dari Tuhan. Ibaratnya sama dengan apa? Kereta api. Ketika kereta api dia menyimpang dari rel, dia akan jatuh. Jadi orang Kristen tidak boleh menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika kita menyimpang, kita akan jatuh. Bapak Ibu Saudara kasih. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya. Makanya Daud bilang, Mazmur 62, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara kekasih, itu benar. Itu enggak hanya omong doang, kata Daud. Makanya dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Nomor satu adalah Tuhan. Tapi orang banyak sekarang sudah menyimpang banyak. Nomor satu adalah efek. Nomor satu adalah hubungan dengan orang lain. Kalau ada pesta, yuk pesta. Kalau ada yang lain, yuk kita ini, ayo. Padahal sebagai kasus saya katakan tadi, J.K. Salose bilang, kalau kita hidup karena anugerah, mari nomor satukan Yesusmu dalam hidupmu. Saya nggak akan bisa paksa Anda, tapi itu adalah satu keharusan, prioritas. Makanya ketika lakukan konseling pernikahan, prioritas satu keluarga adalah pondasinya adalah Yesus. Ya. Jangan merasa hebat kalau kau punya, tapi Tuhanmu kau tinggalkan. Mari, lama-lama engkau apa? Akan menjauh. Anak tahu ini gara-gara ini. Kita ditegur-tegur, kita hanya diapa ditegur habis-habisan. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya, ada larangan-larangan. Padahal sebenarnya nggak pernah saya larang Anda. Itu hak Anda. Saya hanya bawa dari firman Tuhan. Anda punya free will, Anda punya hak. Apa hak saya melarang Anda? Nggak ada. Saya hanya mau sampaikan firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu adalah satu alasan yang kita tidak boleh apa? Kita bisa turunkan. Standar hidup orang percaya adalah bersekutu dengan Tuhan. Kalau kau tidak mau bersekutu dengan Tuhan, pelan-pelan tuh hatimu akan dibelokkan. Hatimu akan dibelokkan. Ya, saudara kekasih, hidup ini hanya sebentar, hidup ini hanya seketika. Tapi kalau persekutuan kita dengan Tuhan gak akan indah. Saya katakan sekali lagi, orang yang bersekutu dengan Tuhan hidupnya pasti apa? Indah. Hidupnya akan excellent. Lihat, tapi hubungan yang retak dengan Tuhan hidupnya akan apa? Seperti saudara tahu kan, di kampung ada belita, ada ya belita ya yang terbuat daripada apa? Kaos kaki, ada minyak lampu. Datanglah angin, ditiup, ya kan? Hampir mati, hampir hidup, hampir mati, hampir hidup.
Begitulah kehidupan orang yang jauh daripada Tuhan. Nggak ada hidupnya indah. Ya, saya katakan sekali lagi, saya tidak mendiskualifikasi Anda. Saya tidak menghakimi Anda. Kalau saudara taruh pada Tuhan, saudara akan menikmati indahnya bersama Tuhan. Ya, saudara akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Saudara akan menikmati sukacita dari Tuhan. Saudara akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai saudara. Daud ketika dia memerintah, Tuhan menyertai selama 40 tahun. Semua negeri-negerinya yang di sekitarnya itu memberi upeti alias zaman sekarang bayar pajak. Coba saudara kekasih, kenapa? Tuhan bekerja. Ya, saudara kekasih. Kalau ada berkat-berkat di sini, itu karena doa Anda. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Makanya indah bersama Tuhan. Ya. Ini dikatakan tadi, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ketika Anda dalam keadaan masalah, ketika saudara dalam keadaan mengalami persoalan yang sulit sekalipun, Anda duduk datang kepada Tuhan. Anda mengangkat tangan. Anda berseru, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan bela aku Tuhan. Tuhan minimal pertama memberikan saudara damai sejahtera. Ya. Pelan-pelan saudara akan menerima sukacita. Ya. Kalau uangmu banyak karena akhirnya membuat engkau sukacita, itu sebentar lenyap. Ya, ada kemarin cerita, nggak tahu benar apa tidaknya. Dia hanya meminjam seorang nenek-nenek 500 berapa ya, 500 ribu atau 5 juta. Tapi akhirnya dia jadi bermasalah, harus bayar ember-ember miliaran. Saya nggak tahu detik. Saya bingung, ya kan? Saudara kekasih, ya, mari, saudara kekasih, kalau uangmu hilang, masih bisa diganti, ya. Kalau suamimu hilang, masih bisa nikah lagi. Kalau istrimu hilang, masih bisa nikah lagi. Tapi kalau Yesusmu hilang, terlalu tersesat. Ya kan? Ya, jadi jangan sampai menjadi orang yang tersesat karena engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Makanya selalu kita ajak untuk beribadah, ajak konser, lakukan mesbah doa. Kenapa? Itu menjadi satu hal yang baik untuk diriku, untuk diri anakmu, suamimu, istrimu. Kenapa? Ketika engkau memanggil Tuhan dari rumahmu, Tuhan akan hadir menyuruh malaikatnya menjagai engkau. Amin. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, sekali lagi saya katakan, gak ada lebih baik dari Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Dia selalu tolong. Makanya selalu kita bilang, yuk kita beribadah, yuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Ya, saya katakan sekali lagi, Yesus adalah jawaban. Ya. Di luar Yesus, saya sudah katakan tadi, kita akan tersesat.
cilincing ada Yesus. Jadi kau jangan cari-cari, mutar-mutar engkau sana. Oh di sana ada berkat. Kalau berkat engkau cari, nanti berkat hilang. Tapi kalau Yesus kau cari, Yesus akan memberkatimu. Amin. Percayalah, ya, karena Yesus itu jawaban. Yesus itu akan menolong Anda. Ya. Jadi katanya G, saat ku tak melihat, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, hanya padamu. Sebutkan. Percaya, hatiku percaya, makanya catat, jangan engkau bimbang ketika engkau berdoa. Mana Tuhan jawabnya? Kok belum ada jawaban? Sabar bos, segala sesuatu ada waktunya. Sabar. Makanya dikatakan Pengkhotbah 3:11. Ya, makanya Ibu Rosdiana bikin namanya anaknya si Indah pada waktunya. Itulah bersama Yesus. Kalau kita menjadi orang fasik, kita seperti orang kerasukan, kita seperti orang gila, kita tidak ada damai sejahtera. Kita selalu pikiran kita bagaimana untuk menguasai dunia ini. Ya, karena kasih. Tapi kalau Anda bersama Yesus, Anda akan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan, ada perlindungan, ada kesembuhan. Apalagi? Tapi manusia terlalu memikirkan hal-hal yang besar yang tidak bisa dicapai. Ya. Ingat ya, kata pentingnya saya pegang 3 poin yang saudara pegang hari ini. 1, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Nomor 2, hatimu percaya. Nomor 3, you berserah pada Tuhan. Nomor 4, motivasi hidup, hawa nafsu, cinta uang, dan memegahkan diri. 24 jam cari ya kan? Keren lagi. Apalagi nih, ini kan anak diraja. Ini baru diraja, dilawan baru diraja, dilawan anak diraja. Awas ya, ketemu di tanah merah katanya. Saudara kekasih, ya. Motivasi hidup, hawa nafsu, cinta uang, dan megahkan diri. Nafsu kita besar untuk apa? Menguasai orang lain, menguasai keluarga, ya, bunuh membunuh, rampok merampok, ya, karena nafsunya ingin memiliki dunia, ya. Pejabat-pejabat kita cinta gila-gila jabatan. Padahal ketika mereka sudah menduduki jabatan, kerjanya hanya apa? Hanya mikirin HP.
capek. Bukan mikirin ini masyarakat yang apa nih kurang sejahtera. Ya. Makanya saya katakan sekali lagi, hei anak muda, jangan kau pilih jabatan, tapi jadilah kau memiliki fungsi. Ya, apa itu fungsi? Lakukan tugasmu. Ya, lakukan tugasmu. Apa yang bisa kau kerjakan? Apa yang kau bisa lakukan? Kalau kerjamu hanya memerintah, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, itu namanya gila jabatan. Jadi apa? Jadi bos. Akhirnya jadi bosor. Ya. Makanya khotbah saya kemarin di YouTube ini ambisi murid-murid Yesus, ya kan? Ambisi yang apa? Luar biasa. Siapakah yang terbesar nantinya ketika Yesus telah pergi? Mereka punya ambisi untuk menjadi pemimpin, menjadi orang yang disegani. Yesus bilang di pasal 24 ayat Lukas 24 ayat 26-27, yang terbesar adalah orang yang melayani. Berarti fungsi. Ya. Jadi apa maksudnya, bos? Maksudnya begini, jadilah engkau melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ajarlah orang komsel. Kalau kau diajak komsel, jangan cari 1000 alasan. Ajarlah orang lain beribadah. Nah ini, itu namanya fungsi. Ajak mereka. Yo, kenapa kau nggak beribadah? Kemarin kita rapat di gereja ini, ada katanya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Berdua juga gitu. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nggak tahu kelompok. Yang ada kelompok di mana? Di sekolah. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang saya tahu di sini hanya GBI Cakung Cilin. Amin. Ya. Jadi kejarlah fungsi dalam hidupmu. Bukan menjadi orang yang hawa nafsu, bukan menjadi cinta uang dan suka memegahkan diri. Ya, nggak ada gunanya kita memegahkan diri. Ya, kalau kau punya mobil, ya, dan katakan, ini gara-gara saya bekerja, ya, jangan. Ya, ini semua karena Tuhan. Kita tak perlu memegahkan diri. Sebentar bisa hilang, ya, sebentar bisa lenyap. Tapi kalau kita takut pada Tuhan, ya, akhirnya apa? Diberkati Tuhan. Ahab mati, Isabel juga mati dimakan anjing sampai tidak kelihatan, yaitu apa? Mayatnya, karena dia pasti. Ya, jadi Tuhan sendiri tidak membuat dia menjadi orang yang berharga. Saudara dikasih, ya, pegang dadamu, katakan, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Anda semua berharga di mata Tuhan. Jadilah Anda menjadi biji mata Tuhan. Makanya Anton kesimpulan ya, nomor 4 adalah bahwa kita tidak boleh memegahkan diri. Kita tidak boleh cinta uang. Ya, kalau cinta utama barat ada sini kan. Tapi kita harus cinta uang. Musik C, udah lupa kan? Udah mau di sini, ya kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Musik. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ciri-ciri orang yang cinta Yesus, gak ada persembahan, gak ada baju baru, tetap datang beribadah. Itu namanya cinta Yesus. Tapi kalau kau cinta uang, nggak ada persembahan, nggak ada baju baru, nggak ada ini yang baru. Dan kasih, saya katakan, kalau engkau cinta Yesus, tunjukkan bahwa kau mencintai Yesus, dilihat dari tindakan. Amin. Karena gereja bukan melihat hal-hal yang baru, bukan melihat persembahan-persembahan, tapi yang dilihat adalah bagaimana cintamu kepada Yesus. Sesungguhnya apapun yang terjadi, kau cinta Yesus seperti tadi. Walaupun badai, walaupun masalah, walaupun sakit penyakit. Anda bilang tadi kan, Anda berharga. Kalau Anda berharga di mata Tuhan, ketika Anda datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab segala doa. Amin.